Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 3, Ibu Sukini SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kramat 3, pada pagi hari ini terima kasih sudah berkenan ikut hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Ini merupakan salah satu tugas dari Diklat Guru Penggerak, yaitu pada modul 1.4. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehat, iman, Islam, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam acara berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi belajar yang telah saya laksanakan bersama rekan-rekan CGP Angkatan ke-7. Pada pagi ini berjudul diseminasi budaya positif dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Gambarnya ganteng sekali. Ini maksudnya tidak mau kerjasama. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedisiplinan, yaitu disiplin positif. Sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu apa itu disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita menerapkan disiplin, berarti kita sudah belajar. Kalau kita belajar, nanti endingnya adalah kedisiplinan, seperti itu. Nah, kebanyakan orang, saya panjenengan, pemahamannya itu menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, kepatuhan terhadap aturan atau kaku misalnya. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang kaku, ya sih, sesuatu yang kaku. Iya. Tapi itu sebenarnya tidak tepat. Iya. Karena sebetulnya disiplin itu berasal dari dalam diri kita sendiri dan kita kembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, dalam dunia pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai murid yang merdeka, merdeka itu bukan artinya bebas lepas, tidak. Merdeka itu artinya mereka diberikan kebebasan, tapi kita sebagai guru tetap menuntun, membimbing, seperti itu. Jadi kata merdeka ini tidak bebas sebebas-bebasnya. Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai murid yang merdeka, syarat pertama harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jadi disiplin itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini disebut dengan motivasi eksternal, salah ketik. Jadi pengaruh dari luar itu merupakan motivasi eksternal. Saya berikan contoh. Ketika bapak ibu berangkat kerja pagi-pagi sampai sekolah, kira-kira motivasinya apa? Sebelum jam 7 sudah sampai sini, motivasinya apa kira-kira? Mengejar waktu. Takut BKPP. Ya, takut BKPP itu yang utama. Nah, itu yang dinamakan dengan motivasi eksternal. Jadi butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Sebetulnya kita bisa disiplin sendiri dengan cara apa? Dengan cara menghargai waktu kita. Atau
kita punya motivasi untuk menggali apa yang ada dalam diri kita, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Oh, Pak Guru anak esok berarti dicontoh oleh muridnya. Itu salah satu contoh dari motivasi dalam diri kita. Selanjutnya, nah ini penerapan disiplin positif, yaitu dengan menanamkan motivasi intrinsik. Ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi untuk disiplin tidak harus ditakut-takuti dengan aturan, atau tidak harus dengan iming-iming hadiah. Guru yang berangkat pagi dapat penghargaan, misalnya dapat sepeda motor, katakanlah seperti itu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Itu nanti jika kita seperti itu, maka disiplin kita tidak akan bertahan lama. Jika motivasi hilang, maka disiplin kita itu hilang. Nah, kalau datang dari diri kita sendiri, maka akan bertahan lebih lama dan menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya itu budaya positif. Seperti itu. Nah, menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik, bahwa melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau mendapatkan penghargaan tadi. Jadi jangan karena takut atau iming-iming hadiah gitu ya. Tidak ada. Dan datang dari diri kita ya. Tetapi apa yang dikerjakan itu untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Kalau kata Pak Mas'ud, mengutip dari kata Pak Mas'ud, awas bahwa kita bekerja digaji oleh negara, setidaknya kita menghalalkan gaji yang kita terima, seperti itu. Itu kata Pak Mas'ud yang saya kutip. Selanjutnya, betul katanya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Nah, kalau kita disiplin dari dalam diri, tentunya kita akan mendapat sesuatu, diantaranya menjadi teladan bagi anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah tentu kita juga memberikan contoh yang baik. Alangkah baiknya yang baik di rumah kita bawa ke sekolah. Maka tentunya dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana untuk menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai. Bahasanya ini bahasa yang saya copy paste dari LMS, makanya agak sulit dipahami. Saya juga agak sulit. Makanya saya berikan contoh-contoh agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai pendidik, nah ini sebagai kita kan pendidik. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita, tujuan pendidikan di Indonesia adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan anak yang berkarakter pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai, ada 5 atau 6 itu sudah masuk dalam nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan yang sudah dipakai dan diakui di seluruh dunia atau global tanpa terbatas bahasa, ras, suku, dan budaya. Nah ini selanjutnya. Oke, nah sebetulnya kita sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif. Di antaranya ada pembacaan Asmaul Husna, itu merupakan pencerminan nilai kebajikan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan. Dan patuh pada aturan ditunjukkan dengan gambar yang pojok kiri, Pak Sidi sedang Pak Sidi sedang mengecek
suhu tubuh saat pandemi kemarin. Itu lucu ya, kita saat ada kita atau ada nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita naik lagi. Tadi disiplin berdasarkan nilai. Sekarang nilainya apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita pasti punya tujuan dalam diri kita. Kita berangkat pagi pasti punya tujuan. Baik itu karena faktor dari luar atau faktor dari dalam. Guru agama, guru PAI berangkat mengajar setiap hari walaupun kadang terlambat kadang tidak, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Pasti mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab di dalam hatinya pasti ada rasa tanggung jawab. Saya tidak percaya kalau tidak ada itu, pasti tidak berangkat. Karena dia punya tanggung jawab jam mengajar, pasti beliau akan datang untuk memenuhi tanggung jawabnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran nasional saat ini yang dikenal dengan P5 gabung dengan Merdeka Belajar. Yang selanjutnya kebijakan-kebijakan bersifat universal lepas dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita ambil contoh saling menghargai. Saling menghargai itu dipakai di seluruh dunia, tidak peduli mau kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, orang Eropa, Afrika, atau Asia. Contohnya bisa kita lihat setiap hari di Piala Dunia. Nah, itu Piala Dunia Qatar di negara Islam. Mereka menanamkan nilai-nilai kebaikan Islam dan diperkenalkan kepada seluruh dunia. Itu membuktikan bahwa nilai kebajikan itu bersifat universal, tidak hanya lingkup satu suku, satu ras atau satu negara. Seperti itu. Nah, bercerita sedikit tentang tadi saya menyebut Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan kata-kata Merdeka Belajar. Kalau kita mendengar Merdeka Belajar, mungkin yang terlintas kita mungkin diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, mau berbuat apa saja boleh, mungkin seperti itu. Tapi pada hakikatnya itu kurikulum yang dikembalikan lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran bahwa anak itu terlahir sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas pendidik adalah sebagai pendamping anak-anak tumbuh dan berkembang. Kalau diibaratkan sebagai petani beranggang, Pak itu petani beranggang, menanam beranggang. Apa yang dilakukan? Merawat. Hanya merawat tanahnya, diberi pupuk, disirami. Tapi Pak Ali tidak bisa mengendalikan pertumbuhan tanamannya. Umpamanya orang sehat, Pak Ali yang mau pasrah, yang paling. Nah, pasrah, mau hanya bisa merawat. Seperti itulah anak-anak kita di sekolah. Tumbuh kembangnya itu kita tidak bisa mengendalikan. Kalau kata Pak Ali, bodoh pinternya dari lain. Itu namanya kodrat alam. Kalau di bangku kuliah dulu kita mengenal namanya teori tabula rasa, bahwa anak diutamakan seperti kertas putih yang kosong, ya Pak Adi. Masih ingatnya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi teori itu sekarang sudah dipakai Pak Adi, terbantahkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa anak itu sebetulnya seperti kertas yang sudah ada tulisannya, tapi tulisannya masih samar-samar, belum jelas. Oleh sebab itu tugas kita itu memperjelas yang baik dan menekan yang tidak baik. Nah, kodrat alamnya seperti itu. Lalu kodrat zamannya bagaimana? Mendampingi anak sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang kok Pak guru-guru belum tahu TikTok, belum tahu Instagram, belum tahu apa lagi ya?
Twitter. Nah, itu jenengan harus hati-hati karena nanti bisa disliding oleh anak-anak jenengan. Karena anak-anak sekarang itu lebih mahir menggunakan gadget daripada kita. Makanya kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita mengikuti perkembangan zaman agar bisa mendampingi anak sesuai dengan kodrat zamannya. Atau gitu ya? Alhamdulillah ya. Sudah bisa main gadget. Besok main TikTok gitu ya. Oke, selanjutnya, nah nih, naik lagi. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Siapa pemangku kepentingan? Dimulai dari yang paling atas sampai kita ujung tombak yang paling bawah. Kita itu ujung tombak dan ujung tombak kalau saya bilang. Ujung tombak pelaksanaan kebijakan, ujung tombak jika ada kekurangan itu kita. Maka guru itu kalau dulu saya pernah punya rekan senior, jika menjadi guru jangan mengharapkan untung. Karena jadi guru tidak ada untungnya secara materi. Kata guru senior saya dulu. Tak pikir-pikir ya ono bener. Aku belum tahu lah guru sugih. Kecuali punya sampingan. Nah itu. Nah kemudian tahu sampingannya lebih besar dari profesi gurunya. Itu betul kata-katanya. Jika menjadi guru maka bersiap-siaplah untuk tidak kaya. Ini betulnya nih. Oke, lanjutkan. Itu kata-kata dari senior saya. Nah, jadi kita harus saling mendukung, saling menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Contohnya P5 itu nilai yang sudah disepakati oleh pemerintah ya, Kemdikbud diturunkan kepada kita untuk dilaksanakan. Pelaksananya bagaimana? Pelaksananya itu kita bisa memilih di antaranya. Yang biasanya kita pilih itu adalah kearifan lokal dan ketakwaan. Kearifan lokal dan ketakwaan yang mudah saja. Ketakwaan sudah kita praktekkan setiap hari. Kearifan lokal bisa kita gali lagi. Nanti jika pelaksanaan kurikulum merdeka sudah berjalan dan full terlaksana. Sebagai informasi untuk 1/4 kurikulum merdeka nanti di semester 2 rapotnya 2 Bu. Siap-siap rapotnya 2. Ada rapot ini dan tambah rapot P5. Jadi ada 2 rapot. Nah, selanjutnya untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan hingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemimpin pembelajaran itu adalah kita, guru. Pemimpin pembelajaran tingkat paling rendah adalah kita, guru. Nah, kita memimpin anak-anak kita bagaimana supaya standar kompetensi itu bisa tercapai dan terwujud budaya sekolah dari disiplin positif. Jadi urutannya dari disiplin positif itu jika diteruskan setiap hari pada endingnya itu bermuara pada budaya sekolah. Dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian tesis tentang budaya sekolah. Ternyata budaya sekolah yang baik itu mempengaruhi mutu sekolah. Jadi ketika sekolah memiliki budaya sekolah yang baik, positif, maka mutu sekolah akan ikut terangkat. Karena apa? Karena semua daya dukungnya akan ikut meningkat seperti itu. Jadi menurut penelitian yang saya lakukan seperti itu. Kebetulan sekali ini sesuai dengan penelitian tesis saya kemarin. Oke, sebagai informasi saja. Selanjutnya, tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan
merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini karakter-karakter yang diinginkan oleh Kemdikbud kepada anak-anak kita. Saya soroti sedikit yang pembelajar sepanjang hayat. Itu kita sebagai manusia kan kata Pak Ustaz itu kan belajar mulai dari lahir sampai bagian akhir dijabarkan dengan bahasa pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau kita ini sudah menjadi guru, artinya tidak terus stop belajar, tidak. Kita harus terus belajar. Makanya ada berbagai macam program dari kementerian, mulai dari diklat online, ada berbagai macam workshop, sampai guru penggerak, sekolah penggerak dan lain-lain. Nah, setelah ini harapan saya, kan ada harapannya pasti setelah ini bisa tergerak hatinya. Besok aku niat melu. Lalu bergerak, kalau ada pembukaan daftar. Selanjutnya menggerakkan orang lain. Jadi bergerak dan menggerakkan. Itulah tujuannya dari guru penggerak. Ini contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang saya ambil sedikit saja. Nanti kalau banyak-banyak Busri kelihatannya capek. Yang pertama ada religius. Ini utama, ini pasti nilai ini pasti letaknya paling atas. Religius karena agama itu adalah fondasi dari kehidupan kita. Apapun itu agamanya. Religius ini kita terapkan sehari-hari sudah bukan merupakan tanggung jawab guru agama, bukan. Nanti bukan tanggung jawab hanya saja, tapi tanggung jawab kita semua, mulai dari busuk ini sampai lepai. Nah, lepai kan satpasnya yang menyiapkan lepai itu tanggung jawab. Itu Pak Yana. Lalu bertanggung jawab, kita menanamkan nilai-nilai bertanggung jawab. Di antaranya kemarin ada penanaman pohon. Kelas 4, kelas 5 itu saya lihat punya taman. Nah, punya taman di sana. Mereka rawat setiap hari. Itu merupakan bentuk-bentuk dari penanaman nilai tanggung jawab. Lalu jujur ini saya yakin anak-anak sudah jujur semua, tidak ada yang aneh-aneh, aku sih dan sebagainya, tidak, pasti sudah jujur. Lalu saling menghargai, ya saling menghargai ini terbukti dengan tidak adanya bullying. Di sini tidak ada bullying saya. Semua betul-betul saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada bullying baik muridnya maupun gurunya. Hebatnya karena tidak ada blok-blokan. Saya senang. Di sana itu banyak blok-blokan. Jadi nilai saling menghargainya kurang. Tapi di sini semua kita jadi satu, baik itu PNS, P3K, BPT, PPT, semua jadi satu, makan bareng, minum bareng, gojek bareng, utang bareng atau bersama. Saya setuju, itu yang penting. Nah, itu namanya saling menghargai. Kita berarti sudah punya nilai ini dari dalam diri kita sendiri. Bagus, saya senang ya. Dan berakhlak mulia. Nah ini berakhlak mulia. Kita semua sudah baik, sudah memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Tidak ada yang aneh-aneh. Oh ya, sedikit informasi bahwa sebetulnya ini mohon maaf untuk bapak, sebetulnya di lingkungan sekolah itu boleh merokok. Tidak boleh merokok. Jadi sekolah itu adalah kawasan bebas merokok. Iya betul. Kawasan bebas merokok. Dikhawatirkan jika kita merokok maka apa? Dilihat anak-anak maka anak-anak akan menunggu. Itulah dikhawatirkan. Jadi kalau misalkan tidak lah. Cuma kalau bisa tak diri ya. Solusinya ada. Jadi pemangku obat kebijakan juga buat solusi sebenarnya. Jika memang tidak tahan ingin merokok, maka carilah tempat-tempat yang kiranya tidak terlihat oleh anak. Misalnya dengan merokok di tempat yang pojokan misalnya. Jadi tidak terlihat oleh anak, tidak mencolok Pak Guru merokok. Berarti merokok itu boleh. Kan mindsetnya dari seperti itu. Merokok itu boleh, Pak Guru aja merokok. Jadi mulai hari ini coba kita pahami atau bagaimana mensiasati seperti itu. Ya. Kalau bukan tidak orang kita.
Saya dulu kok. Oke. Dalam menciptakan disiplin positif tadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia, 3 motivasi dasar perilaku manusia dalam menjalankan disiplin. Sudah disinggung tadi, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, BKPP, datang pagi nanti BKPP. Nah itu termasuk ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau bisa saja berangkat pagi karena takut digunjing tetangga, guru memakai nyawa. Betul. Bisa juga seperti itu. Itu namanya motivasi dari luar. Jadi kita disiplin karena ada orang lain yang menekan kita. Nah itu malu di sana. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pengen digunggung, dipuji, diberi hadiah dan sebagainya. Sayangnya ini pemikiran saya sendiri. Sayangnya PNS itu ditekan disiplin, tapi ketika disiplin penghargaannya tidak ada. Semoga sampai atas. Gitu. Jadi penghargaannya kurang. Rewardnya tidak ada, yang betul sekali. Rewardnya tidak ada. Mungkin hanya sekali waktu 17-an mendapatkan satya rencana. Itu pun hanya segelintir saja, tidak dilihat secara makro. Seperti itu. Jadi ini untuk masukan saja. Jika kita sudah berusaha payah menjalankan aturan, akan lebih baiknya ada rewardnya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini yang perlu kita terapkan pada diri kita masing-masing. Menjadi orang yang mereka-rekan dan menghargai diri sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita itu PNS tesnya orang baik-baik. Nyingkirkan ewanan, menyingkirkan berpuluh-puluh ribu saingan. Ketika sudah menerima SK, marilah kita menghargai diri kita sendiri. Kalau misalnya atau enggak ya, kelingan pas zaman tes, personil yang ngomong, saya tak disiplin. Itu mari kita bangunkan nilai-nilai yang baik dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak perlu ditekan orang lain dan tidak perlu diiming-imingi hadiah. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan suatu peringatan? Nah itu tadi, takut BKPP. Itu namanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Lalu contoh yang kedua, ataukah Anda ingin mendapatkan pujian dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Ya ini guru berprestasi itu juga dinilai dari kedisiplinannya. Atau yang ketiga, yaitu ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Jika kita bisa menghargai waktu, maka otomatis diri kita pun akan dihargai oleh orang lain. Itu sudah hukum timbal balik. Menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Ini motivasi minimal kita. Kita disiplin untuk anak-anak kita, untuk menjadi contoh anak-anak kita dan menjadi teladan anak-anak kita. Minimal disiplin waktu, karena disiplin itu yang paling terlihat itu adalah disiplin waktu. Bisa dilihat, bisa dinilai oleh siapa saja. Itu sangat-sangat terlihat disiplin waktu. Jika kita kalau disiplin waktunya tidak baik, maka hancurlah reputasi kita. Itu merupakan menghargai nilai-nilai dari dalam diri kita. Mari kita mulai dari situ. Ya, bisa ini? Nah ini bisa penting. Teori motivasi tadi sudah. Setiap disiplin itu ada konsekuensinya, aturan lah. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang kita kenal selama ini adalah hukuman, dan sering kita lakukan adalah hukuman. Padahal hukuman itu sebetulnya untuk anak tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Lalu apa bedanya?
hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga kita tutup dulu nanti. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kita berikan manakala anak melakukan kesalahan dan kita berikan tiba-tiba. Contoh, kelas 4 datang terlambat, lari. Itu namanya hukuman. Diberikan tiba-tiba, anak tidak tahu, tidak ada persiapan, spontanitas. Itu namanya hukuman. Saya lihat di gramatika tidak ada itu. Tidak ada hukuman. Tidak boleh. Karena mencederai psikologis anak. Sekali kita memberikan hukuman, maka besok kemungkinan anak takut. Kalau bentuknya kasusnya kemarin sampai panas. Itu. Jadi menjewer fisik ataupun berkata kasar secara psikis tidak boleh. Blok-blok. Itu tidak boleh. Nah, kamu bisa tidak boleh. Oke. Ternesum itu hukuman itu bersifat mendadak spontan. Secara garis besarnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Misalnya di belakang ada keyakinan kelas atau peraturan kelas 4. Itu ada berapa banyak? Itu kesepakatan. Nah, itu setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu disepakati bersama. Misalnya ada anak yang tidak membuat tugas atau terlambat. Kesepakatannya apa anak-anak? Denda, Pak. Konsekuensi sudah disepakati. Denda misalnya, atau misalnya konsekuensinya piket 3 hari. Jadi yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kita konsekuensinya memberikan keras. Itu berarti anak sudah ada persiapan ketika dia salah melanggar, maka di otaknya sudah ada bayangan, oh besok saya akan seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Nah ini yang perlu kita terapkan pada anak kita, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tuntun untuk memperbaikinya, tidak hanya menghukum, menjudge dan menyalahkan. Kita tuntut untuk memperbaikinya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, kita gali apa alasan dibalik itu, kita berikan motivasi, kita cari jalan keluarnya agar anak bisa memperbaiki kesalahannya. Ini yang diinginkan sebetulnya, restitusi. Jadi yang dua atas itu kita tinggalkan mulai dari ini, hukuman dan konsekuensi. Kita pakai yang restitusi. Nah ini, kenapa pakai restitusi? Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya anak-anak itu akan lebih taat aturan jika tahu nilai apa yang ada dalam aturan tersebut. Contohnya ketika jenengan pergi naik sepeda motor pakai helm. Helm itu sudah tertuang dalam undang-undang dan jika tidak pakai helm maka akan kena tilang. Jenengan tahu itu. Tapi jenengan punya nilai lebih dan keyakinan kalau saya pakai helm saya selamat. Minimal jatuh tidak bocor kepala. Itu namanya ini memiliki keyakinan terbuat dari aturan yang diterapkan. Jadi tidak hanya sekedar patuh, tapi memiliki keyakinan yang lebih tentang aturan tersebut dan biasanya tidak tertulis. Itu. Murid-murid demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi kalau jenengan memberikan aturan pada murid, tolong dijelaskan manfaatnya apa, tujuannya apa, agar anak mengerti nanti kalau saya melaksanakan ini saya mendapatkan apa. Dan kalau saya tidak melakukan ini, saya mendapatkan apa. Nah itu perlu dijelaskan agar anak tidak hanya sekedar takut terhadap gurunya atau aturan yang diberikan. Nah ini. Lalu selanjutnya
keyakinan kelas, peraturan atau keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas adalah nilai keselamatan atau nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sesuatu yang kita yakini bersama itu benar dan tidak benar. Jadi antara guru dan murid punya keyakinan yang sama tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas minimal. Jika sekolah ya di sekolah, namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan itu sebetulnya lebih tinggi daripada praktek. Nilainya lebih tinggi karena sudah masuk ke dalam diri, namanya keyakinan. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa dari dalam. Betul, itu karena diyakini. Siswa akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Jika hanya ditulis itu anak-anak tidak akan tahu maksud tujuannya. Kita perlu menjelaskan. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebaikan di balik peraturan tersebut? Contohnya jika ada kebersihan lingkungan, maka tujuannya jelas. Tujuannya jelas, membuat lingkungan bersih, sehat, jelas. Lebih luas lagi, misalnya pandemi pakai masker. Pertama kali aturan muncul pakai masker, apa yang terjadi? Geger. Mosok ngomong maskeran, mesti jonan meneh-meneh rakyat. Kampil. Tapi apa nilai yang ada di dalamnya? Kita memprotek diri kita sendiri dari bahaya dari luar, memprotek diri kita dari virus dan berbagai macam penyakit. Itu tujuannya. Dan tujuan itu kita ketahui setelah berjalannya waktu. Maka dulu itu jadi nilainya harus kita ketahui juga agar kita lebih bersemangat dalam mengikuti atau mentaati peraturan. Contoh yang lain misalnya di sekolah tentang seragam sepatu hitam. Saya menyoroti sepatu hitam, kenapa? Karena banyak yang tidak pakai sepatu hitam. Ada yang merah, ada yang putih. Dicek sepatu hitam. Salah satu tujuannya itu dulu itu saya waktu zaman kuliah itu pernah diceritakan sepatu hitam. Karena harga sepatu hitam dengan model merek yang sama, warna yang berbeda, itu lebih murah yang hitam. Ya dengan toko ATT, produk persis warna beda, larang seputih, pasti. Jangan, bagus sepatu, mesti murah sendiri. Murah sendiri. Itu tujuan dari sebenarnya. Kalau kemudian ada nilai yang lain, yaitu kebersamaan. Nilai kebersamaan. Jadi jika kita semua anak-anak pakai sepatu hitam, rasanya kita sama rata, sama rasa, sama semua. Sepatunya produk. Malah siapa sampai api jadi ya akhirnya timbul kecemburuan dan lain sebagainya. Kesamaan itu. Jadi nilai seperti yang ingin ditanamkan kepada anak dari peraturan sederhana sepatu berwarna hitam. Ini. Selanjutnya, nah ini jika kita ingin membuat keyakinan kelas seperti di belakang, yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu angan-angan. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau membuat keyakinan kelas biasanya saya mudah-mudah saja. Buang sampah temannya, tidak boleh terlambat, jangan makan di kelas. Ya seperti itu saja. Tidak usah terlalu pakai bahasa hukum yang panjang lebar. Tidak, muridnya bingung. Itu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, mengandung nilai-nilai universal, saling menghargai. Tidak boleh makan di dalam kelas itu saling menghargai. Makanlah di luar. Jadi bocah-bocah anak yang tidak makan tidak merasa terganggu. Itu saling menghargai. Contohnya. Lalu
buanglah sampah pada tempatnya, kita mendorong kata-kata positif. Karena keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak usah banyak Bapak Ibu, cukup 2, 3, 4 saja. Itu terlihat banyak karena banyak yang sama harus tidak berapa paling ya. Kemarin tinggal berapa 4 atau 3. Yang kelima, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus sekali. Jadi aturan itu berlaku jika keyakinan kelas maka ya diterapkan di lingkungan kelas. Tidak usah meluas kemana-mana. Tidak perlu. Dan keenam, semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah menerima. Nanti di belakang di slide ada nih, tak perlihatkan contohnya. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini evaluasi. Tak berikan contoh misalnya sholat duhur berjamaah. Itu nilai positif, disiplin positif kita terapkan sehari-hari, terus kita evaluasi. Ternyata sholat duhur berjamaah tidak efektif diterapkan di sini. Banyak faktornya. Banyak sekali faktornya yang tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Setelah saya amati, ternyata tidak efektif, Pak. Iya. Yang pertama mungkin saya sebutkan saja. Yang pertama mungkin ruangannya terlalu sempit, jadi tidak mengakomodir siswa-siswa yang ingin sholat berjamaah, sehingga ada anak-anak yang sudah membawa peralatan sholat tidak jadi sholat, akhirnya kecewa, besoknya tidak membawa. Nah itulah yang dinamakan dengan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang sudah kita buat kita evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu contohnya. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini contohnya. Jadi yang pertama siswa berpendapat diberikan kertas yang bergambar, tidak usah bersuara. Kita berikan kertas, tulis saja apa yang ingin kamu lakukan bersama teman-temanmu di sekolah, di kelas, di kelas. Nah, apa yang ingin kamu terapkan, tulis saja. Nanti pasti banyak yang sama, Pak. Nanti tinggal berapa 2 atau 3 saja. Dari 29 siswa itu saya lihat paling hanya 4 keyakinan yang bisa diterapkan, yang lainnya sama, secara garis besar sama. Lalu dikatakan sendiri biar muridnya puas. Ada masalah saya sudah bekerja, saya katakan sendiri. Ada rasa kepuasan. Dan yang ketiga, hasilnya kita tampilkan kepada anak-anak. Jangan diumpetke. Nek diumpetke kok bisa tak rompak gawe ini. Jangan-jangan dikira dari pecah. Kan seperti itu. Nah, makanya apapun hasil anak, saya katakan bentuknya kalau ada tak tempelkan, karena apa? Itu menghargai hasil jerih payah kerja dari anak-anak. Dan itu efeknya luas, bisa sampai ke rumah. Contoh, saya berikan pekerjaan seperti itu di belakang pojok, tuh sampai numpuk. Nah, itu kalau tidak saya tampilkan, nanti sampai di rumah bilang kepada ibunya, hasil saya tidak ada. Nah, kalau ditampilkan seperti itu berarti pamerkan. Bagus, paling apik Pak. Dari kocok-kocok misalnya dan lain sebagainya, menumbuhkan motivasi belajar dan lain sebagainya. Nah itu, jadi hasil apapun dari anak mari kita tampilkan, walaupun hanya beberapa waktu saja, tidak terus menerus. Nah selanjutnya, karena kita berdisiplin maka kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya para ahli. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya suka ya. Di sini aja, di sana belum. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini semuanya baik orang tua, anak-anak sama kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan ikhlas bekerja tanpa dibayar, saya tidak percaya. Karena
kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Bagaimana mau bertahan orang kaya? Jadi kita kerja di sini motivasinya ya itu. Yang pertama bertahan hidup, kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nanti ada penjelasannya, kita dulu. Ini Kak, berapa kasih sayang ini terutama ibu-ibu ini kalau tidak mendapat kasih sayang betul. Ya berapa sih? Ini kasih sayang dan rasa diterima. Karena ini sifat dasar manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak sama semua punya rasa ini. Jika tidak mendapatkan ini, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Nanti kita ambil contoh. Kalau ada perasaan kebebasan, kita manusia itu freedom, bebas. Tapi bebasnya dibatasi oleh peraturan. Lalu ada kesenangan, ini kita bahagia. Kesenangan itu saya dapatkan di antaranya dengan datang ke sini. Dengan datang ke sini saya sudah senang. Guyu, orang susah, tak malu. Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sandang, pangan, papan, itu ya. Jadi ini kebutuhan dasar kita yang pertama. Kesehatan, jika kita sakit, harus bagaimanapun caranya kita harus sehat. Mehtek, bulu dunia, sehat itu utama. Tuh. Lalu rumah itu utama. Kebutuhan dasar. Karena ini sebagai tempat tinggal maka kita harus punya rakyatan dari cilik, elek harus punya. Kontrak ataupun kos harus punya. Tidak mungkin kita tinggal di pinggir jalan, itu ya. Itu ya sekarang langsung dari rumah, kebutuhan dasar. Yang ketiga ada makanan pasti. Aduh, ini kayak makanan sudah jadi. Oke, yang kedua adalah kebutuhan disayang atau diterima, meliputi hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya ini. Menjadi bagian dari kelompok. Saya punya contoh muridnya Pak Adi. Waktu kelas 5 Milena. Nah, Milena ini Pak Dekonjot. Bapak Ibu. Kelas 5 itu tidak betul teman. Jadi dia melakukan berbagai cara untuk bisa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Di antaranya itu dia itu apapun yang saya suruh dikerjakan walaupun bentuknya salah. Itu salah satunya. Jadi orang itu punya keinginan untuk diterima. Contoh lagi misalnya mereka dia Ali. Ali itu kedatang setiap saat ke kantor ngomong protes. Dia itu ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin dilihat kayak kelas itu yang mampu. Jadi anak itu punya, manusia itu punya sifat-sifat dasar itu yang tidak kita sadari. Jadi mereka itu bertingkah aneh-aneh, Pak, mencari perhatian. Seperti itu. Jadi anak yang tidak punya kelebihan, dia akan mencari cara agar dia diakui. Nah, yang keliru banyakkan itu remaja itu mencari pengakuan dengan cara negatif, geng motor, nongkrong tidak jelas, mabuk-mabukan, itu kan pengen diakui, itu aku cak kendel, wanita murah dan lain sebagainya itu. Maka Bapak Ibu Guru, jika ada tawaran diklat, pasti yang dipilih tidak semua. Nah, orang-orang yang punya rasa yang tinggi itu protes biasanya. Kok orang aku? Ini tak berjauh satu itu temannya tugas ini. Bu Siti Nawang itu kalau ada dekat atau protes. Kok orang aku? Jadi dia punya rasa ini, pengen diterima lebih lagi. Untuk sekarang kepala sekolah. Ya, sekarang beliau kepala sekolah sudah diakui. Ada yang ketiga, kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil naik tingkat tadi. Untuk diklat, mengikuti apa? Jadi dengan kalau pasti punya lah, pengen kerja gitu itu sama.
sedikit karena sifatnya ini dasar pasti ada tapi aku pengen melu, tapi ada yang menghalangi. Aku digaji gajian pelatih, aku operator, aku bendahara dan lain sebagainya. Itu yang menghalangi. Lalu ada kebutuhan bebas, itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kemandirian ini tak contoh misalnya ibu ya. Ibu-ibu itu kalau di rumah pasti ingin punya waktu sendiri. Kalau bahasa gaulnya me time. Anaknya di titik nol misalnya punya lewat. Bapaknya di rumah. Pergilah sendiri. Lah jalan-jalan toko es. Apa piye itu me time. Atau sekedar nonton TV, drakor, belanja, ya bisa belanja. Itu ini ingin kebebasan. Sekali-sekali pasti punya. Tidak mungkin manusia tidak punya rasa itu. Kalau laki-laki lebih bebas biasanya. Lalu yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau saya untuk kesenangan ini sudah terpenuhi jika kita berangkat ke SD Negeri Kramat 3. Di sini situasinya sangat membahagiakan. Tidak oke, kurang dua banget. Motivasi. Ya, motivasi salah satu motivasi. Lalu dalam menerapkan nilai positif, budaya positif, kita sebagai guru punya 5 kontrol. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Jangan dilakukan. Kalau bisa jangan dilakukan. Guru sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu fisik melayu, verbal perkataan yang tidak baik, goblok verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan. Karena hukum itu biasanya menekan pada anak sampai anak itu nurut. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saya, awas. Nah, itu biasanya tipe-tipe penghukum. Anda menerapkan awas saja itu setelah penghukum. Anak jangan merasa diponis. Kamu selalu saja salah. Nah, menjudge. Ya. Kowe meneh. Kowe meneh. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia saja. Jadi dia beranggapan bahwa murid harus manut saya. Nek orang manut aku, orang berhasil. Itu tipe penghukum. Jadi padahal suatu salah. Pembelajaran sekarang kan harus berpusat pada siswa. Apa yang diinginkan siswa, itulah yang kita lakukan. Sambil menyampaikan materi. Tapi kan contoh, kalau pas materinya buku merdeka, maka saya bebaskan bawa HP. Buku itu tidak cukup. Buku paket itu tidak cukup, materinya tidak cukup. Maka apa yang saya lakukan? Buka web, cari informasi. Misalnya tumbuhan, materi IPAS pertama tumbuhan di buku tidak ada itu yang namanya fungsi datang, fungsi daun, fungsi akar. Namanya yang tumbuhan, cerita dan narasi. Nah, untuk mencari lebih dalam maka bukalah web. Saya kasih webnya alamat, silakan ketik, buka Google. Google maha tahu. Betul mana? Sekarang guru itu kalau kita tidak upgrade kalah dengan muridnya. Saya punya pengalaman sedikit di Semarang. Saya pernah ngajar di Semarang. SD Probokan itu sudah Banjar Barat. Itu saya mengajar danau kenampakan buatan. Anak tahu danau BSD, saya tidak tahu. Pak, danau BSD bagus Pak. Itu termasuk buatan atau alami? Aku tahu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Guru melakukan kelas, ya nanti saya cek dulu di sana.
Itu. Jadi kasus-kasus seperti itu jangan sampai terjadi. Nanti hilang kredibilitas kita di luar dunia sobat. Maka upgrade-lah kemampuan kita. Ya, minimal tahu nggak Google lah, tahu Google. Lalu yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah ini kita menegur anak dengan bahasa yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Contohnya, nih, ibu sangat kecewa sekali dengan berkata seperti itu. Anak kan merasa dari dirinya, oh saya salah. Nanti akan timbul penyesalan dan memperbaiki diri, itu tujuannya di situ. Ini beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk membuat anak dalam posisi merasa bersalah. Ini juga bisa kita gunakan, tapi kurang tepat. Karena ketika anak merasa bersalah, maka walaupun sebentar, itu psikisnya akan down. Kalau tidak segera dinaikkan lagi, bahaya. Anak-anak itu mudah sekali terkena pengaruh, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, teman. Ini busri. Posisi ini busri. Saya mengamati beberapa saat di sini. Itu posisi ini lebih tepat ke busri. Guru sebagai teman. Ya, dekat sekali dengan siswa. Ini guru sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau posisi teman pada diri bisa negatif ataupun positif. Jadi kita kandang-kandangan oleh konseling real. Jangan ini salah. Dengan bahasa yang familiar, yang mudah dipahami siswa. Itu kita memposisikan sebagai teman. Ini cocok untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA. Kalau SD kita memposisikan sebagai teman, sekali-sekali tidak apa-apa. Kalau setiap hari, takutnya anak-anak akan naik, kurang ajar, sopan santunnya hilang. Nah, ini cara diterapkan untuk anak-anak yang sudah berpikirnya abstrak, jadi tidak konkret lagi. Kalau kan kita anak SD, jadi ini boleh diterapkan sekali-sekali saja, tidak setiap hari. Contohnya anak SD nilai motor busri bonceng teli, itu kan tidak pas, tidak sesuai. Oke, kita menempatkan diri sebagai teman, tapi ada batasannya. Jadi kapan kita sebagai teman, kapan memposisikan diri sebagai yang lain. Seperti itu. Ini boleh kita, tapi jangan sering-sering. Yang keempat, pemantau. Nah ini yang kita lakukan, sebaiknya kita lakukan sebagai pemantau restitusi tadi. Pemantau berarti mengawasi, kita mengawasi anak kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau saya guru kelas 4, maka saya bertanggung jawab pada anak-anak saya kelas 4. Perilaku mereka dan apa yang mereka lakukan, itu tanggung jawab saya pantau setiap hari. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi itu. Dasarnya keyakinan kelas. Jika melanggar, maka tanggung jawab kita. Apa yang kita lakukan? Restitusi. Nanti dijelaskan di belakang. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi ada batasan, kita dengan murid, kita guru, dia murid, kita pegang kendali, dia yang melaksanakan. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, kalau ada salah, peraturannya apa? Oh, sepatunya hitam Pak, tidak tahu. Itulah posisi pemantau. Kita mengetahui dulu alasannya. Apa dibalik kesalahan dia? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensinya. Kita perjelas lagi. Itu fungsi dari pemantau. Sebaiknya kita di posisi seperti ini, di posisi sebagai pemantau, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum. Apalagi penghukum, jangan. Kelas 1, 2, 3 jangan sampai gurunya berposisi sebagai penghukum, susah. Nanti bisa down. Makanya itu guru-guru PAUD. Nah, yang punya bapak ibu guru PAUD Pak Zainal,
ibunya kan guru TK, itu pasti sabarnya seluas samudra. Saya yakin buat anaknya nakal model kayak ngumpul, ibaratnya pasti tidak pernah yang namanya tidak pernah. Nah, pasti tutur kata lembut, ya kan? Ramah itu sudah pasti. Tapi hasilnya terlihat Bapak Ibu. Hasilnya terlihat. Ini hasil pendidikan dari, nah ini hasilnya terlihat. Mentas, kalau ini mentas apa? Ini mentas bakal. Kalau ini mentas apa? Jadi pola-pola seperti itu perlu kita tahu. Jadi tidak perlu gerak-gerak jadi guru. Yang kelima, manajer dan pemimpin, manajer pengatur. Ini busuk gini sekali untuk mengatur kita. Untuk mengatur kita. Dalam posisi di mana guru dibuat sesuatu bersama dengan kita sekarang, tadi sudah mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi jika ada kesalahan, kita beri semangat memperbaiki. Tidak usah kita salahkan Senin dan sebagainya. Suruh memperbaiki saja. Misalnya orang dulu tapi upacara besok Senin, saya dulu Seninnya lagi, kita beri kesempatan. Akhirnya alhamdulillah akeh sing topi. Tidak perlu kita gerak-gerak. Nah, ini adalah posisi sebagai seorang manajer. Intinya kita memberikan tanggung jawab kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi ini memang butuh waktu, tidak bisa langsung hari ini kamu salah, besok harus benar. Susah. Tidak bisa. Itu penghukum bisa, tapi kemungkinan kembali salahnya akan terulang lagi. Tapi kalau manajer biasanya kan menjadi pembiasaan baik. Bisa kita buktikan dengan seragam misalnya mulai rapi, pakai topi, dasi, sepatunya dan lain sebagainya. Itu bagian dari posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah ini segitiga restitusi. Ini yang kita lakukan. Tadi kan ada penghukum, terus 3 konsekuensi ya. Yang ini restitusi. Nah ini yang kita jalankan, yang ingin kita atau ingin menampung kepentingan kita jalankan ini restitusi. Kita hilangkan hukuman, jangan hukuman. Restitusi. Langkah yang pertama dengan menstabilkan identitas. Jika anak salah, jangan langsung didor. Kamu salah, jangan. Jiwanya terguncang. Saya dewasa, Pak Jenderal komentar pelanggaran tidak masuk dewasa. Tapi kalau anak-anak kita pakainya restitusi. Kalau polisi pakai ini, waduh, juga. Jadi untuk pendidikan, dunia pendidikan. Ini menstabilkan identitas. Begitu anak salah, kita ajak bicara. Apa yang kita bicarakan? Mengapa kamu melakukan ini? Anak datang telah. Aja langsung seneni. Ya ini kita gune mau jalan setapak. Jangan seperti itu. Kita tanya dulu, kan dia punya alasan yang kuat. Maaf Pak, saya nonton Piala Dunia. Atau ada alasan yang lain yang kuat. Nah setelah itu kita sadarkan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu, tindakannya itu salah. Kita beritahu, oke kamu salah, kamu melanggar keyakinan kelas. Setelah itu kita kuatkan, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu kata-kata yang menguatkan. Sedikit tapi menguatkan. Itu tidak apa-apa. Kamu punya alasan yang kuat, yang bagus, yang bisa saya terima. Lalu yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan sudah sepakati. Oke, kamu
melanggar tidak apa-apa, tapi kamu tahu tindakan kamu ini salah. Berdasarkan keyakinan bahas kamu sudah melanggar. Lalu kemudian kita tanya, apa konsekuensinya? Nah, misalnya dari hasil konsekuensinya kan, misalnya nyapu Pak, nyapu. Kamu tahu konsekuensinya, dan besok jangan diulangi lagi. Itu kan yang penting. Besok jangan diulangi lagi. Perbaiki kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, itu kata-kata yang penting. Melatih siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Betul. Sehingga anak yang tadinya melakukan kesalahan sudah down, katanya takut dulu. Ketika kita berikan restitusi ini, terangkat kembali, tidak jadi takut, tidak jadi mentalnya turun, mengikuti pelajaran dengan riang gembira. Tanpa mengutip kata dosen saya, jika ada yang bagian, kata dosen saya, kata saya, apa yang Anda pikirkan di pagi hari, itulah yang akan Anda kerjakan satu hari. Bangun tidur kepikiran seru, mikir rumah, sedino tak terus tenang. Sri kaget. Oh tadi itu kepikiran utangku, tangan beda itu kok, pas sedino tak uring-uringan. Lama gelas mengkurang di Senen, kok bisa mengkurang loh? Rumah kamu mesti itu. Jadi apa yang ada di pikiran kita waktu bangun tidur, itulah yang akan terjadi satu hari. Jika makanya ini, kalau orang mau piknik, bangun tidur pas bayang piknik, senang mesti kemari lah besok, senang, sedino senang. Makanya senang saya bangun tidur, mindsetnya sudah gembira dulu. Nah, makanya kalau saya bangun tidur itu yang saya ingat, yang saya ingat pertama pasti kegiatan yang menyenangkan nanti. Wah, makan apa yang senang? Oh, anak saja makan lah, ini selesai. Dah, itu aja. Nanti saya lihat pasti moodnya akan bagus. Itu bisa dibuktikan. Itu karena dosen saya. Di kuliah orang tahu S2 itu kayak belum apa ya. Jadi anak seperti itu masuk kelas pertama, wajah empat jalan terbentuk, bocah lebih banget. Pancuk dunia sesudah. Aku punya lebih banyak gitu loh. Masuk kelas geruntak tinggal ngomong. Dari kaki kuliah terus. Selesai, lagi selesai. Gitu. Jadi apa yang anak yang pertama gurunya itu pasti dia akan membawa semangat. Gurunya kita suplingnya bahagia, anaknya bahagia. Memang yang menunggu dulu, ibu-ibu itu adalah jantung rumah tangga, Bapak Ibu. Sedikit ini motivasi. Jadi ibunya senang, saomah itu senang. Kita ini apa? Nek ibunya kok perang adalah, saomah itu sorono, jangkrik kalau di mana-mana. Metrik kalau di. Nah, bapaknya ngalor itu sebelah salah. Anaknya bingung diri. Itu. Jadi mood kita itu bisa mempengaruhi lingkungan kita. Jadi pagi hari usahakanlah kita senyum walaupun di rumah banyak masalah, banyak hutang, di sebelah senyum untuk murid-murid kita. Sedang senyum lah, kalau masih penting senyum lah. Oke, ini segitiga restitusi itu yang pertama kita berikan identitas dulu. Jangan langsung ngejudge. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Jangan langsung menyalahkan. Kita kuatkan anak tindakannya salah. Oke, salah, tapi tidak perlu langsung kita jatuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dan konsekuensinya serta memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Nah, ini segitiganya. Tulisannya kebun. Ini segitiga restitusi itu dimulai dari ini. Menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan,
Dan yang terakhir adalah ini. Oke, yang pertama tadi disebutkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi lalu murid telat itu biasa. Kancane tahu telat, orang sambut seneng. Padahal kancamu enggak tahu telat. Jadi dibombong, jangan jatuhkan. Lalu memvalidasi. Nah, kamu punya alasan apa? Kita cari alasannya. Kenapa dia salah? Kenapa dia melakukan tindakan tersebut? Pasti punya alasan yang kuat. Tidak mungkin seorang anak bertindak tidak ada alasannya. Senakal-nakalnya bocah itu setiap bertindak pasti punya alasan yang kuat. Anak nakalnya rawon yang kelas besok pasti punya alasan. Jadi diakui dia ingin mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Itu alasannya kemungkinan. Lalu yang terakhir, keyakinan apa yang telah kita sepakati itu menegaskan kembali peraturannya dan mencari solusinya. Mencari solusi dari kesalahan anak tersebut sehingga nanti dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, solusi itu didapatkan dari apa? Dari dirinya sendiri. Kita tawarkan, kamu berbuat seperti ini, nanti ke depannya seperti apa? Ini contoh kasus ya, jalur bikin lakus ya, di sekolah sepatunya putih, apa sih dosen? Tak panggil lah dia, kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Ternyata dia tidak punya sepatu warna hitam. Nah, nek kalau ngono berarti salah apa tidak? Salah pak, sepatunya harusnya hitam. Sepatu putih dipakai kalau olahraga. Jawabannya dia seperti itu. Lalu kita tawarkan terus, bagaimana kamu mau memperbaiki? Biar caramu nanti kalau dapat apa misalnya kemarin PIP minta orang tuanya, sekarang pakai sepatu warna hitam baru tak ledek lah sepatunya warnanya hitam. Jadi tidak perlu kita oyak-oyak, usah guru usah segala lagi, usah oyak-oyak juga. Kita berikan saja ini jika melakukan kesalahan, yaitu restitusi. Ini yang diharapkan pada bapak ibu guru dan dilaksanakan kepada anak-anak kita. Baik bapak ibu, ada yang ditanyakan dulu, masuk orang yang takut tak? Ada yang ditanyakan mengenai tadi materinya, disiplin, keyakinan kelas, apa tadi? Kebutuhan dasar manusia dan spiritualitas itu. Ada yang saya kan? Masih ada waktu? Nah, kalau tidak ada, semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan amanah dari tujuan pendidikan nasional. Semoga kita bisa melaksanakan dengan cara yang baik, tepat dan sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat, yaitu kurikulum merdeka. Kita laksanakan saja, ikut itu tidak usah aneh-aneh, Bapak Ibu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam pekerjaan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.